Halo, perkenalkan nama saya Junaidi. Saya adalah salah seorang mitra VSI yang berdomisili di Kota Medan. Video ini saya buat berdasarkan apa yang saya tahu tentang VSI setelah membaca, menonton video, bertanya, dan sharing sesama mitra lainnya di vsinetwork.co. Tujuannya untuk melengkapi pengetahuan saya pribadi, sekaligus ingin menjadi sponsor buat siapa saja yang kebetulan nonton video ini dan belum bergabung di VSI. Boleh dong? Hehe. Mudah-mudahan videonya cukup menjelaskan dan mohon maaf jika sedikit berisik. Oh ya, pesan Yusuf Mansur bahwa bisnis VSI ini terbuka buat siapa saja, lintas suku dan agama. Jadi meskipun pemiliknya Pak Ustadz, buat yang beragama lain jangan sungkan untuk bergabung. Oke? Nah, apa itu VSI? VSI adalah MLM di bidang payment atau pembayaran. Lebih tepatnya micro payment. Nah, buat yang alergi sama model bisnis MLM, jangan buru-buru menutup video ini. Ntar nyesel kalau 1 atau 2 tahun lagi bisnis ini booming dan bilang, kok nggak ikut dari dulu ya? Lagi pula tujuan Yusuf Mansur membuat bisnisnya dengan model MLM supaya keuntungan bisa dinikmati oleh sebanyak mungkin orang. Loh, kok bisa? Karena siapa saja dengan gadget yang mereka punya bisa menjadi agen pembayaran. Nah, tahukah Anda bahwa pada tahun 2013 total transaksi micropayment ini diperkirakan bisa menembus angka 420 triliun atau rata-rata 35 triliun setiap bulannya berdasarkan sumber data Bank Indonesia. Nah, kalau kita anggap biaya admin dan rabat keuntungannya sebesar 1% saja dari total transaksi, berarti ada uang sebesar 4,3 triliun yang cuma numpang lewat di depan mata kita. Tapi kita tidak kebagian. Nyesek nggak tuh? Nah, siapa yang menikmatinya? Tentu saja lembaga keuangan dan loket pembayaran seperti bank, pegadaian, kantor pos, dan bahkan toko retail seperti Alfamart, Indomart yang sudah menjamur di mana-mana juga ikut ambil bagian. Maka makin terpuruklah para pelaku toko kelontong. Inilah awalnya kenapa Yusuf Mansur terjun ke bisnis pembayaran dengan sistem MLM ini, supaya para pemilik toko kelontong juga bisa menjadi agen pembayaran seperti yang dilakukan oleh toko retail modern dan menikmati keuntungannya. Nah, masih ingat nggak dengan kuis ini? Ya, kuis Family 100. Kalau suka nonton pada waktu itu, pernah Sony Tulung sebagai host bertanya, selain dompet atau uang, barang yang dibawa atau yang wajib dibawa saat keluar rumah adalah? Nah, tahu nggak jawabannya? Salah satu jawaban dengan persentase terbesar pada waktu itu, dan saya pikir sampai sekarang masih relevan, adalah handphone. Setuju tidak? Ya, handphone sepertinya sudah menjadi kebutuhan primer karena manfaatnya. Buktinya coba saja saat kita kehabisan pulsa pada saat sangat membutuhkannya, atau saat kita malas atau tidak bisa keluar rumah, atau saat kita berada di suatu tempat yang tidak ada penjual pulsa. Pasti kita bisa galau seperti Bapak ini, ya kan? Nah, tidak saja handphone, sekarang listrik pun ada yang menggunakan sistem pulsa. Kalau lupa ngisi dan tiba-tiba aliran putus pada malam hari, apa yang terjadi? Gelap-gelapan deh. Dan jangan sampai hal ini terjadi pada saat Anda sedang menunggu pertandingan bola favorit Anda, ya kan? Nah, tahukah Anda berapa rata-rata margin yang didapat oleh penjual pulsa dan biaya admin yang dinikmati oleh penjual pulsa listrik? Ya, Rp1.000. Memang jumlah ini kecil, tapi jangan lupa berapa kali kita atau keluarga mengisi pulsa handphone dan listrik dalam 1 bulan. Nah, kemudian pada tanggal 20 adalah tanggal keramat setiap bulannya.
Kenapa? Karena pada tanggal itu kita wajib membayar tagihan-tagihan rutin, mulai dari listrik, telepon, spidi, dan kartu halo jika ada, dan lain-lain. Nah, jika tidak kita bayar pada saat atau tanggal tersebut, maka kita akan kena sanksi, mulai dari aliran atau jaringan tidak berfungsi hingga tagihan kita lunasi, atau kena denda administrasi seperti listrik yang nilainya bisa mencapai Rp50.000 per bulan dan diakumulasikan. Dan terakhir, pemutusan aliran atau jaringan sampai tagihan tersebut kita lunasi. Nah, berarti di dalam 1 hari sebelum tanggal 20 kita wajib keluar rumah untuk bayar tagihan-tagihan tadi. Pertanyaannya, apakah Anda masih mau kena macet atau bermacet-macet ria, kemudian stres mencari tempat parkir, dan terakhir harus ngantri pula hanya untuk melunasi tagihan-tagihan rutin tersebut? Kalau jawaban kita ya, berarti kita cuma buang-buang waktu, tenaga, dan biaya saja. Kecuali profesi kita seperti mereka, karena tidur pun dibayar. Canda ya. Hey Mas Bro, sekarang kan bisa menggunakan fasilitas auto debit kartu kredit. Benar sekali. Namun pertanyaannya adalah, apakah semua orang punya kartu kredit? Kemudian tahukah berapa margin yang dinikmati oleh loket atau bank penerima pembayaran tagihan-tagihan seperti ini? Ya, Rp1.000 per transaksi atau per rekening. Jumlahnya memang kecil, tapi siapa yang tidak bayar listrik pada saat sekarang ini? Benar kan? Nah, apakah ada solusi? Tentu saja, yaitu dengan VSI atau Veritra Pay Yusuf Mansur. Kenapa Veritra Pay? Dengan VPay, maka ponsel kita akan menjadi dompet. Kalau saya tertarik, ada biayanya nggak? Kalau hari gini jangan nyari yang gratisan lagi, nanti rezekinya juga cuma dapat yang gratisan saja. Hehe. Nah, untuk biaya aktivasi satu hak usaha biayanya sebesar Rp275.000. Oh ya, mengenai hak usaha ini mudah-mudahan nanti bisa saya buat videonya, atau jika Anda serius bisa menghubungi saya lewat email atau SMS sekarang juga. Sebagai gambaran, berikut adalah beberapa pilihan hak usaha di VPay. Mulai dari paket basic seharga Rp275.000 hingga paket platinum seharga Rp4,125.000. Nah, apakah biaya aktivasi satu hak usaha sebesar Rp275.000 tadi itu mahal? Sekarang saya coba tanya balik kepada Anda. Apakah Anda sudah menghitung berapa banyak waktu yang bisa Anda hemat dan kemudian menggunakan waktu tersebut untuk yang lain? Kemudian berapa besar tenaga atau energi yang bisa Anda simpan dengan tidak ikut-ikutan antri dan mencari parkir? Lalu berapa banyak biaya yang bisa Anda hemat dengan membuat kendaraan Anda tetap berada di rumah dan tidak terjebak kemacetan? Coba kalau semua itu kita jumlahkan dan kita duitkan, kira-kira jadi berapa rupiah ya? Sedangkan biaya aktivasi cukup sekali saja, dan kita bisa menggunakan teknologinya serta mendapatkan hak usaha pengembangan pemasaran VSI seumur hidup dan dapat diwariskan. Nah, belum lagi kita ngomongin margin yang selama ini dinikmati oleh bank atau loket lainnya. Sekarang bisa kita nikmati sendiri. Dan apalagi jika teknologi VPay ini Anda jadikan bisnis pula. Nah, supaya tidak kecewa nantinya sebelum membeli, ibarat membeli kucing dalam karung, berikut saya coba paparkan beberapa penyedia jasa atau agen pembayaran yang biasa lebih dikenal dengan PPOB sebagai pembanding. Pembandingnya saya ambil dari beberapa situs penyedia jasa yang muncul di halaman satu pencarian Google dengan menggunakan kata kunci PPOB. Nah, di tabel ini bisa kita lihat bahwa ada PPOB Fastpay, PPOB Nusantara, Postpay, Interlink, Pastipay, dan Veritra Pay sendiri. Kalau dilihat dari tabel, VSI sepertinya memang kurang menarik dibandingkan dengan yang lain. Misalnya dari spesifikasi produk dan fee atau cashbacknya.
di mana menurut hemat saya untuk spesifikasi produk khususnya pembayaran kebutuhan, PPOB Fastpay lah yang paling baik, dan saya beri bintang 3. Kemudian diikuti oleh PPOB Nusantara, saya beri bintang 2. Nah, sedangkan VSI saya beri bintang 1. Nah, apa kriterianya? Nanti di slide berikutnya bisa kita lihat. Kemudian di spesifikasi fee dan cashback, yang menurut saya paling baik saat ini adalah PPOB Nusantara, saya beri bintang 3. Yang kedua adalah PPOB Fastpay, sementara VSI hanya saya beri bintang 1. Tapi kalau dilihat dari prospek atau rencana pengembangan fiturnya, di mana VSI nanti akan menjadi gerbang pembayaran atau gateway payment untuk bisnis online juga, melengkapi gateway yang sudah ada seperti ePayMu pada saat ini, maka VSI ini jauh lebih prospek. Kenapa? Gambarannya sebagai berikut. Karena pertama, begitu VPay mempunyai fitur sebagai alat pembayaran atau media jual beli online, maka pada saat belanja apapun nanti, bahkan atau misal beli pecel di pinggir jalan sekalipun, kita bisa membayarnya dengan VPay jika si pemilik warung juga memiliki rekening VPay. Nah, keren kan? Kemudian yang kedua, jangan lupa jika kita menjalankan bisnisnya atau MLM, maka income-nya yang kita dapatkan bisa nanti kita wariskan buat orang-orang yang kita cintai. Pokoknya VPay keren dah, percaya deh. Hehe. Nah, ini adalah slide yang tadi saya maksudkan, membandingkan antara VPay atau Very Pay dengan PPOB lainnya. Nah, diberi bintang 1 karena hanya punya layanan standar seperti listrik, telepon, PDAM, leasing, dan lain-lain. Bahkan VPay saat ini hanya punya layanan listrik, telepon, dan pulsa saja. Kemudian keterangan lainnya bahwa di VSI ada biaya pendaftaran sebesar Rp275.000 tadi, cuman selama promosi sampai dengan Januari 2014 kita akan mendapat free Herbs Pro atau herbal dan propolis. Dan hal yang penting lainnya yang jangan sampai kita lupa, meskipun pada saat ini fee atau cashback dari VPay itu masih saya beri bintang 1 karena tergolong paling kecil dibandingkan dengan yang lain, tapi untuk PPOB Postpay dan VSI ada bonus referensi dan transaksi downline. Bahkan di VSI ada bonus duplikasi dan reward lainnya. Yang paling penting ini bisa diwariskan. Nah, lebih jelasnya berikut adalah layanan VPay ke depan. Mudah-mudahan bisa segera diimplementasikan pada saat grand launching di bulan Februari 2014 nanti. Oke, dimana yang diberi tanda bintang 2 itu akan segera diimplementasi. Sementara yang bintang 1 beberapa sudah diimplementasikan seperti sudah saya sebutkan tadi di depan. Oke, baik. Jadi gamblangnya VSI itu adalah teknologi VPay yang bisa merubah pengeluaran rutin menjadi sumber penghasilan tanpa batas hanya dengan handphone. Oke, demikian saja video saya ini dan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton. Jika ingin info lebih lanjut, silakan klik link di bawah atau email saya sebagai calon sponsor Anda di edionnet@gmail.com atau bisa langsung SMS di 0877 68428492. Saya ulangi ya, di 0877 68428492. Dan seperti janji saya, mudah-mudahan nanti saya bisa segera membuat video-video yang lain tentang VSI. Sampai jumpa di video berikutnya dan sukses untuk kita semua. Terima kasih.